Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan yang saya hormati Kepala Ketua Stikes beserta jajarannya, kemudian Kepala LPPM, panitia, dosen-dosen, dan juga mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya di sini mungkin berkesempatan untuk men-share dari panitia dapat tugas untuk men-share terkait sistematika penulisan karya tulis ilmiah dengan pendekatan literatur review. Ya mungkin dari penjelasan yang disampaikan tadi oleh Pak Andri itu sudah banyak sekali ya bagaimana teknik melaksanakan literatur review. Nah, untuk sekarang mungkin yang saya sampaikan lebih ke arah bagaimana penulisan karya tulis ilmiah dengan pendekatan literatur review. Karena kalau kita melakukan literatur review kemudian tanpa mendokumentasikan, sehingga kita tidak tahu bagaimana hasil dari literatur review tersebut. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini mungkin saya akan sampaikan bagaimana sistematik penulisan karya tulis ilmiah dengan pendekatan literatur review. Ya, slide. Slide-nya di mana ya, Pak Hasbi? Ya, ketika saya mendapatkan materi ini saya juga bingung karena ternyata untuk sistematika sampai sekarang itu belum ada sistematika yang baku. Sistematika yang baku bagaimana menulis atau menyajikan data dari hasil literatur review. Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Andri memang betul. Kalau literatur review itu tidak ada patokan yang jelas, tidak ada protokol yang jelas, kecuali mungkin SLR. Kalau sistematik literatur review itu sudah ada patokan yang jelas dari awal sampai dengan akhir, dan bagaimana dari teknik penyajiannya. Tapi mungkin saya akan coba mengkombinasikan, kombinasikan antara bagaimana penulisan karya tulis ilmiah yang memang sudah dilaksanakan di sini seperti biasa, cuman mungkin kita ganti dengan pelaksanaan dilihat dari segi metodenya. Latar belakang, ya mungkin ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Stikes. Pada kesempatan ini kita dihadapkan dengan era pandemik COVID-19, yang mana sebelumnya kita dihadapkan dengan era 4.0. Kemudian nanti kita akan dihadapkan kepada 5.0. Tapi di antara itu kita dihadapkan dengan era COVID-19 yang datangnya tiba-tiba, tanpa kita duga. Nah, karena itu sistem pembelajaran di perguruan tinggi kita mengalami perubahan. Salah satunya adalah perubahan terkait pembelajaran. Itu yang mana kita mungkin beberapa bulan ke depan, beberapa bulan ke belakang, kita pembelajarannya daring. Begitupun dengan pelaksanaan skripsi. Skripsi yang dilakukan, sidang proposal pun yang dilakukan adalah daring. Tapi untuk penelitiannya, untuk lanjut penelitian, bagaimana metode pengumpulan datanya, karena beberapa zona mungkin khawatir akan ada penyebaran COVID. Sehingga kita perlu memikirkan bagaimana metode yang aman yang dilakukan oleh yang bisa kita lakukan, sehingga tetapi tetap data yang kita kumpulkan masih kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan metode literatur review. Di mana metode literatur review entengnya yaitu kita menjawab pertanyaan penelitian, yang mana kalau misalnya sudah melakukan sidang proposal itu sudah ada rumusan permasalahan, kita jawab rumusan permasalahannya dengan menggunakan artikel-artikel dari orang lain dengan cara merangkai. Bu In, suaranya tidak terdengar. Bu In, nggak ada suaranya Bu In. Cek, Bu In. Pencet ya tanah. Mute-nya. Mute. Halo Bu In, halo. Pak Hasbi di Japri, Bu In-nya Pak Hasbi. Ya, silakan Bu In, lanjut Bu In.
Ini gimana ini ya? Udah lanjut, Bin. Iya. Lanjut, Pak. Start screen-nya. Ya, lanjut mungkin ya. Berikutnya, untuk tahapan review secara umum, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Andri juga, bahwa bagaimana cara mereview secara umum itu, mereview itu dimulai dari planning. Kita merencanakan, dimulai dari pertanyaan penelitian. Kita mau melakukan penelitian apa? Kalau bab 1, bab 3, itu kita akan melihatnya di rumusan permasalahan. Misalnya kita mau melihat faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi. Berarti pertanyaannya itu dimulai dari apakah faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi. Nah, mungkin kita beranjaknya dari sana, dari pertanyaan peneliti. Kita bisa cari beberapa artikel dengan menggunakan keyword yang ada. Kemudian tadi ada melakukan peninjauan, itu sudah materinya Pak Andri, dan bagian berikutnya adalah melakukan dari peninjauan yang sudah kita lakukan. Nah, apa yang kita bahas hari ini adalah, yang saya sampaikan adalah tentang bagaimana melaporkan peninjauan, apa yang sudah kita lakukan review terhadap beberapa artikel, dan bagaimana artikel yang kita review itu kita sajikan dalam bentuk laporan, baik itu mungkin laporan dalam bentuk laporan karya tulis ilmiah ataupun dalam bentuk manuskrip, yang kalau manuskrip itu tujuannya untuk publikasi. Ya, berikutnya untuk kerangka isi skripsi, ini mungkin saya langsung saja ya, bagaimana ke arah mekanismenya, bagaimana penyajian datanya, bagaimana bentuk dari karya tulis ilmiah menggunakan slide berikutnya itu kita bisa lihat bahwa kerangka isi kemudian sama halaman pernyataan di sana, slide halaman judul, halaman pernyataan, ini masih sama kerangka isi skripsinya. Ini bisa menyesuaikan dengan memang kerangka isi skripsi yang ada. Kemudian ada kata pengantar, bab 1 sampai bab 5, kemudian diakhiri dengan lampiran. Ini tidak mengubah desain yang memang sudah terpola dari awalnya, bagaimana untuk mendokumentasikan atau membuat suatu karya tulis ilmiah. Kemudian slide berikutnya, tetapi mungkin yang berbeda di sini adalah berikutnya, Pak. Yang berbeda di sini adalah dalam penulisan yang pertama. Yang pertama adalah judul. Judul mungkin akan berbeda, tapi yang berbedanya tidak terlalu jauh. Judul mungkin perlu kita tambahkan di judul itu ada literatur review, atau misalnya suatu kajian pustaka di akhirnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi, titik 2, suatu kajian pustaka. Artinya berarti dari judul itu, penelitian ini tidak dilakukan penelitian secara langsung, tetapi berdasarkan kajian pustaka. Itu mungkin yang membedakan kalau kita menggunakan metode penelitian literatur review. Kemudian berikutnya yang membedakan juga adalah dilihat dari abstrak. Ini kalau ini abstraknya original artikel seperti ini. Sama poin-poinnya itu ada IMRAD, ada introduction sampai dengan discuss. Semuanya ada di sini. Kalau ini original artikel yang biasa kita sajikan setelah kita beres melakukan penelitian. Di mana pendahuluan ada hipertensi merupakan, ini adalah alasan dilakukan penelitian, kemudian tujuan penelitiannya apa, kemudian metode penelitiannya bagaimana, misalnya deskriptif, kuantitatif, instrumennya apa, hasilnya bagaimana, dan diskusinya apa. Ini adalah bentuk dari original artikel yang biasa kita tulis kalau kita sudah melakukan penelitian. Nah, kalau literatur review, misalnya kita melakukan desainnya literatur review, bagaimana bentuk abstrak yang harus kita tulis? Ya, slide. Nah, kalau ini lebih ke arah abstrak literatur review-nya. Nah, ini abstrak literatur review. Ini yang membedakannya. Pendahuluan sama tidak? Sama pendahuluan. Karena pendahuluan itu adalah asal muasal kenapa kita melakukan penelitian tersebut, sehingga memunculkan rumusan masing. Di mana pendahuluan itu disampaikan bahwa hipertensi merupakan penyakit yang kronis, dan alasan-alasan yang kita ringkas. Kalau abstrak itu ada ringkasannya. Kemudian tujuan penelitiannya sama, adalah untuk mengetahui faktor. Nah, ini yang membedakan adalah dilihat dari metode.
Kalau tadi metodenya mungkin metode deskriptif kuantitatif, maka kita ganti metodenya itu menggunakan literatur review. Menggunakan literatur review melalui pencarian database elektronik, mau Garuda atau Google Cendekia. Silahkan sesuai dengan pencarian database yang sudah kita lakukan. Kalau misalnya kita sudah menggunakannya melalui database EBSCO, ProgQuest, Cinal, maka kita sampaikan di sini bahwa saya sudah melakukan pencarian melalui 5 database elektronik. Ini mungkin yang membedakan dari segi metode. Kemudian yang membedakan pula kalau hasil. Nah, kalau hasil yang original artikel, hasilnya ya sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan. Tetapi kalau hasil literatur review adalah hasilnya sampaikan apa yang sudah kita lakukan dan hasilnya seperti apa. Contohnya misal seperti ini. Hasil literatur review ditemukan 4 artikel yang sesuai dengan kriteria dalam review ini. Nah, apa yang tadi Pak Andri sampaikan dari pengumpulan artikel, berapa artikel yang dikumpulkan, kemudian berapa yang dibuang, berapa yang cocok, nah ini disampaikan. Sehingga ujungnya disimpulkan di hasil bahwa saya menemukan 4 artikel yang sesuai dengan kriteria dalam review ini. Di mana rata-rata dari jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah lebih dari 100 responden, dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Ini adalah dari 4 artikel tersebut. Kesimpulan, ya berarti kesimpulan itu adalah kalau kita menggunakan 4 artikel yang sesuai dengan kriteria, dari 4 itu kita simpulkan dari apa yang menjadi tujuan penelitian. Mungkin itu di kesimpulan, dan sama di akhir itu ada keyword kata kuncinya. Mungkin ini yang membedakan penulisan, sistematik penulisan antara original artikel, abstrak original artikel dengan literatur review. Kemudian selain abstrak pun yang berbeda, tadi ada judul, kemudian abstrak. Berikutnya adalah lanjut bab 1 ya, bab 1. Ya, bab 1 mirip di sini, tidak ada perbedaan, ada pendahuluan, kemudian ada tujuan sesuai dengan tujuan apa yang ingin kita capai. Kemudian lanjut bab 2. Slide berikutnya adalah bab 2, bab 3. Nah, ini bab 3 yang membedakan. Bab 3 yang membedakan di sini adalah beberapa poin sama, tapi yang membedakan penelitian. Kalau sebelumnya jenis penelitiannya eksperimental, maka kita rubah penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review yang bertujuannya untuk apa. Ini lebih ke arah jenis penelitian untuk penulisan metode literatur review. Kemudian kalau variabelnya apa? Kalau saya mempunyai penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi, ya tulis saja di sini apa yang menjadi variabel dependen dan variabel independen. Sama, ini tidak ada perbedaan dengan penulisan artikel yang biasa. Kemudian kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Nah, ini mungkin kriteria inklusi dan eksklusinya ini yang membedakan juga. Yang membedakannya kalau kita kriteria inklusi dan eksklusinya lebih fokus ke arah respondennya seperti apa, harus laki-laki, misalnya sukunya harus berasal dari Sunda. Tetapi di sini juga ada kriteria inklusi dan eksklusi dari artikel yang kita kumpulkan. Contohnya misalnya artikelnya harus full text, jangan hanya abstrak. Kemudian juga harus yang tahun 2015 ke atas. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam kriteria inklusi dan kriteria eksklusi untuk pencarian artikel. Atau misalnya artikelnya semuanya harus berbahasa Indonesia, harus diambil dari database nasional, atau artikelnya harus terakreditasi minimal Tinta 6. Yaitu silakan dimasukkan ke dalam kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kemudian tahapan penelitian. Nah, ini tahapan penelitian itu untuk review, untuk literatur review ya tadi berarti mengikuti apa yang disampaikan dengan Pak Andri. Dimulai dari mencari permasalahannya bagaimana sampai kita mengumpulkan artikel, kemudian kita membuang artikel, yang dibuang berapa, yang kita ambil itu berapa, itu dimasukkan ke dalam tahapan penelitian. Lanjut. Berikutnya, nah ini juga yang membedakan juga di bab 3, pencarian literatur. Nah, ini yang harus ditentukan
minimalnya misalnya 2 database akademik. Ini mungkin nanti yang menentukan ya ketentuan mungkin dari institusi itu sendiri mau berapa ditentukan untuk pembuatan karya tulis ilmiah kalau menggunakan metode pendekatan literatur review. Apa harus database atau apa harus 3 atau harus misalnya 4. Kemudian pencarian literatur juga harus ditentukan berapa artikel, misalnya harus minimal 5 artikel atau 5 tahun terakhir dilihat dari tahunnya. Dan kata kunci yang sesuai dengan tema atau isu yang dibahas. Ini sama ya kriteria inklusi tadi sudah. Kemudian seleksi studi dan penilaian kualitas. Lanjut berikutnya. Nah, ini etika penelitian. Nah, di sana juga kalau di yang biasa kita lakukan ada etika penelitian, ada justice, ada malefisence dan ada non malefisence. Tetapi untuk literatur review itu ada perubahan untuk etika penelitian. Etika penelitiannya itu berupa misconduct, tidak melakukan penipuan tahapan demi tahapan. Kalau misalnya tadi literatur review itu dimulai dari pengumpulan artikel, itu harus berapa artikel, maka tahapan itu harus dilakukan. Kemudian harus bebas dari risk fraud, tidak memasukkan data, manipulasi, tidak ada fabrikasi data, atau datanya diada-adakan. Kemudian harus transparansi terhadap artikel yang direview, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau kata artikel itu tidak ada hubungan, ya kita sampaikan bahwa itu tidak ada hubungan. Kemudian etika penelitiannya itu ya bebas plagiarisme, tidak memasukkan hasil, tidak mengutip sumber, kemudian tidak juga tanpa mensitasi kita ambil sumber yang lain. Nah, ini mungkin etika penelitian yang ada tambahannya kalau kita menggunakan metode literatur. Berikutnya yaitu hasil. Nah, ini hasil dan pembahasan. Nah, ketika bab 3-nya sudah beres, maka kita tinggal bab 4 dan hasil pembahasan. Kalau misalnya menggunakan metode literatur review, saya pikir ini lebih cepat. Kalau misalnya melakukan penelitian seperti biasanya, kita membutuhkan surat untuk pengantar, kemudian kita butuh izin dari berbagai rumah sakit. Tapi untuk memulai atau untuk melakukan ke bab 4 hasil dan pembahasan mungkin akan lebih cepat karena kita tugasnya adalah mereview dari beberapa artikel. 3 hari mungkin sudah bisa selesai bab 3. Kalau misalnya memang artikel yang dikumpulkan memang relatif sedikit. Hasil dan pembahasan yang membedakan bagaimana bentuk hasil dan pembahasan. Kalau hasil dan pembahasan untuk metode literatur review itu ya lanjut. Nah, kalau yang pembahasan untuk literatur review itu menggunakan tabel yang seperti ini. Jadi tadi ada ekstraksi data. Nah, ini adalah untuk memudahkan kita untuk membaca dari hasil penelitian orang lain. Kalau institusi tersebut mewajibkan mau literatur review itu minimal 4 artikel, maksudnya ini artikelnya artikel yang inti yang bisa menjawab tujuan dari penelitian. Maka kita buat ekstrasinya seperti ini. Di mana kolom yang pertama nomor, kemudian penelitinya siapa, tahunnya berapa, judul, metode. Di sana metode itu di dalamnya ada desain, sampelnya, variabel, instrumen, dan analisis. Kemudian hasilnya seperti apa, dan terakhir adalah database. Kalau database kita ambilnya dari database Google Scholar, maka kita cantumkan Google Scholar. Kalau kita database-nya menggunakan di Garuda, maka kita cantumkan di Garuda. Ini baru satu, ini contohnya baru satu. Ini memudahkan kita dalam melakukan analisis. Apakah ini harus dimunculkan di bab 4 hasil dan pembahasan? Saya kira ini cukup dilampirkan di lampiran. Ini merupakan lampiran yang mana di hasil dan pembahasan kita langsung secara naratif untuk menyampaikan bagaimana dari hasil ekstraksi dari artikel yang kita buat ini. Ya, ini tabel ini memudahkan saja. Berikutnya, slide berikutnya yaitu ke pembahasan. Pembahasan bagaimana? Kalau pembahasan yaitu mengapa dan bagaimana hasil penelitian dikaitkan dengan teori yang relevan. Ada opini peneliti, silahkan disampaikan bagaimana peneliti bisa beropini, menyampaikan pendapat, dan kalau misalnya ada limitasi atau keterbatasan, ya silakan itu disampaikan di pembahasan.
di akhir paragrafnya. Seperti contohnya berikut ini. Nah, contoh pembahasan. Contoh saya ingin pertanyaan penelitiannya itu adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi. Saya sudah melakukan literatur review dari 10 artikel yang saya dapatkan, misalnya saya mendapatkannya hanya 4 artikel yang memang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Maka artikel yang 4 itu kita buat tabel yang sebelumnya kita buat. Nah, kemudian artikel tabel yang sudah kita buat lengkap dengan 4 artikel tersebut, maka kita analisis. Ya, analisisnya mungkin tidak menggunakan analisis seperti systematic literature review, tetapi kita gunakan saja analisisnya lebih ke arah analisis konten, analisis isi, sehingga kita bisa tahu apa yang membedakan antara artikel yang satu dengan artikel yang lainnya. Ya, otomatis berarti jangan terlalu mirip, karena kriteria dibuangnya satu artikel itu, kalau artikel yang satu dengan artikel yang lainnya itu mirip, tidak ada perbedaan, maka kita ganti artikel yang lain yang bisa menambahkan pertanyaan penelitian yang kita inginkan. Contohnya seperti ini, misalnya contoh pembahasan. Faktor yang pertama adalah hasil literatur review menunjukkan bahwa ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah apa saja disebutkan. Untuk pembahasan, itu semuanya dibahas seperti biasa menggunakan teori yang ada. Contoh faktor yang pertama adalah kebiasaan merokok. Hasil ini, dari hasil literatur review, faktor yang pertama adalah faktor merokok. Hasil ini sejalan dengan penelitian siapa, kemudian bahwa kebiasaan merokok meningkatkan kejadian hipertensi. Silakan ini dijabarkan secara teori pembahasannya, didukung dengan teori-teori yang ada, mungkin bab 2 yang sudah kita buat, kita gunakan di sini untuk mendukung dari hasil penelitian yang kita dapat. Ini faktor yang pertama. Semakin banyak faktor yang kita dapatkan dari hasil literatur review, maka kita bahas satu persatu di sini. Ini memang sebetulnya tidak ada perbedaan dengan penelitian seperti biasa. Kalau penelitian seperti biasa kita dapatkan datanya secara langsung di lapangan, tetapi pada literatur review ini hasilnya sudah ada di penelitian yang sudah ada, tinggal kita ramu, tinggal kita kumpulkan dan kita bahas di pembahasan. Nah, ini untuk contoh pembahasan. Berikutnya, setelah kita beres bab 4, hasil dan pembahasan, ya lanjut, yaitu ke bab 5 atau kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Apakah ada perbedaan kalau kesimpulan dengan menggunakan metode literatur review? Saya simpulkan tidak ada perbedaan juga dengan penelitian biasa. Di sini kesimpulan sama berbentuk kalimat, bukan pertanyaan, disajikan secara naratif, tidak per poin. Jawaban dominan atau terbanyak terhadap rumusan masalah dan penelitian. Jadi tidak usah disebutkan kalau faktor yang menyebabkan hipertensi yang sebagian kecil ya sudah, yang tidak perlu kita sampaikan, tetapi cukup sampaikan faktor-faktor yang dominan, sama dengan penyajian kesimpulan seperti biasa. Kemudian contohnya, bagaimana contoh membuat kesimpulan yang di slide berikutnya. Nah, seperti ini kesimpulannya. Karena penelitiannya faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi, kesimpulannya itu bisa kita simpulkan bahwa hipertensi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kita klasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di kesimpulan tidak ada citasi, karena ini memang kita menyimpulkan sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi hipertensi diantaranya adalah jenis kelamin, kebiasaan merokok, pola diet, kebiasaan minum kopi, alkohol. Sedangkan untuk faktor eksternal dapat berupa dukungan keluarga, ketersediaan, dan keterjangkauan fasilitas. Mungkin ini yang membedakan antara penyajian metodologi penelitian secara langsung dengan menggunakan metode literatur review dari mulai bab 1 sampai dengan bab 4. Ini kalau kita buat dalam laporan karya tulis ilmiahnya seperti ini. Kemudian setelah ini beres, biasa itu dilampirkan, yang tadi tabel untuk ekstraksi data kita lampirkan untuk mendukung dari kesimpulan yang sudah kita buat. Ya, lanjut. Ya, slide berikutnya. Nah, ini mungkin juga untuk penyajian data, apakah harus selalu karya tulis ilmiah? Untuk penyajian data, memang kalau yang umum literatur review itu biasanya dalam bentuk manuskrip. Contoh ini manuskrip saya, Telenursing Outcome for Management Clinical Illness. Ini
penyajian data dalam bentuk manuskrip. Dimana kalau dalam manuskrip itu cukup abstrak, kemudian pendahuluan ya, kemudian berikutnya ada metodologi penelitian, hasil dan diskusi, kemudian diakhiri dengan kesimpulannya seperti apa, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Daftar pustaka ya tadi lupa mencantumkan, tetap ada di terakhir setelah bab 5 kita cantumkan daftar pustaka. Ini mungkin sistematika penulisan, jadi bisa dalam bentuk sistematika penulisan dalam bentuk manuskrip, juga sistematika penulisan dalam bentuk laporan karya tulis ilmiah yang kita jabarkan secara detail. Kalau laporan karya tulis ilmiah itu dari bab 1 sampai dengan bab 5 sekaligus lampiran-lampiran dari beberapa data yang sudah kita ekstraksi. Selanjutnya ya mungkin itu saja mungkin dari saya. Kalau untuk struktur atau sistematika penulisan dari awal sampai akhir, bagaimana menyajikan hasil dari literatur review. Ini mungkin ini hanya gambaran saja. Saya kutip dari beberapa institusi yang lain yang memang sama institusi yang lain juga ternyata memang kebingungan bagaimana untuk meneruskan dari sidang proposal. Setelah sidang proposal diapakan beberapa institusi yang lain juga, fakultas keperawatan yang ada di Jawa Barat, saya coba tanya-tanya, memang beberapa menggunakannya kebanyakannya literatur review. Adapun juga yang tidak menggunakan literatur review, untuk memaksakan ke lapangan, mereka harus menggunakan APD lengkap. Ya kalau misalnya menggunakan literatur review, saya kira mungkin ini akan lebih gampang juga ya, dan juga waktunya juga lebih singkat. Iya, mungkin itu saja. Slide berikutnya, Pak Hasbi. Iya, sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada gambaran bagaimana penyajian dari literatur review ini. Saya kembalikan lagi ke moderator, kepada Pak Hasbi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya, luar biasa ya Bu In materi